Pagi Bapak, Ibu. Pagi. Baik, perkenalkan saya Perawat Indah yang bertugas pada hari ini. Sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penata laksanaan diabetes mellitus sifat pilar ya. Sebelumnya betul ini dengan Bapak Rafael ya. Oke, baik. Bisa kita mulai ya Pak? Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang penata laksanaan diabetes mellitus sifat pilar ini atau belum? Belum ya? Baik, kita mulai ya Pak. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu belum apa itu diabetes mellitus? Ya betul ya, penyakit gula. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, begitu ya. Kemudian untuk tanda dan gejalanya nih, untuk tanda dan gejalanya sendiri itu pasien diabetes itu biasanya sering kencing, rasa hausnya ada meningkat begitu, rasa laparnya meningkat, kemudian pandangan kabur, mudah lelah, gula darahnya tinggi dan lambat sembuh begitu. Untuk bapaknya sendiri, tanda dan gejalanya itu biasanya dialami seperti apa Pak? Sering lapar, sering haus, Nah, kemudian diabetes mellitus ini ada 3 jenis nih. Yang pertama ada tipe 1. Nah, di dalam tubuh kita kan ada pankreas yang memproduksi insulin gitu. Nah, di tipe 1 ini pankreasnya itu rusak sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin gitu Pak. Nah, untuk tipe 2 sendiri itu insulinnya itu berjalan normal, tetapi sensitivitas tubuh dalam merespon kadar gula darahnya itu menurun sehingga penggunaannya itu menjadi tidak maksimal. Nah, kemudian yang ketiga ini ada gestasional diabetes. Nah, ini tuh penyakit yang umumnya bersifat sementara. Nah, penyakit ini akan sering biasanya itu menyerang pada ibu hamil. Kemudian ada penyebab diabetes mellitus. Biasanya itu ada yang pertama faktor keturunan. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang mempunyai penyakit diabetes itu biasanya bisa menurun ke anaknya. Kemudian penyebab yang kedua ada juga usia lebih dari 60 tahun. Kemudian ada obesitas atau kegemukan, ada gaya hidup yang kurang sehat, dan juga kurang beraktivitas dan kurang berolahraga. Lalu penyakit diabetes ini juga ada akibat atau komplikasinya nih. Yang pertama itu ada kerusakan jantung, kemudian kerusakan saraf, ada bisa mengakibatkan katarak dan kebutaan juga, ada kerusakan ginjal, ada kerusakan pembuluh darah, dan juga kematian jaringan. Nah, Bapak dan Ibu pasti bingung kan kenapa ada makanan di sini nih. Jadi itu makanan itu penting ya, harus dijaga juga. Ini ada beberapa makanan yang boleh dimakan oleh penderita diabetes. Yang pertama ada kacang-kacangan nih, ada seperti kentang juga, terus ada daging, ada sayur-sayuran, ada buah, ada tempe juga, tempe ayam seperti itu, dan ada ikan. Kemudian ada juga makanan yang harus dihindari dari penderita diabetes. Ya, yang pertama ada makanan yang terbuat dari tepung terigu, ada roti tawar, ada sayuran banyak bumbunya, ada buah-buahan kalengan, ada sayuran kalengan, ada daging berlemak atau kulit ayam, ada minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang digoreng seperti itu. Nah, ini ada jus nih. Menurut Bapak dan Ibu boleh tidak sih makan minum jus? Boleh tidak? Ya boleh, tapi dengan gulanya tuh harus sedikit gitu ya, atau lebih baiknya lagi minum jus tapi tidak usah dikasih gula gitu Pak. Nah, kemudian ada program 3J nih. Yang pertama itu adalah tepat jadwal makan. Jadi sarapannya itu diusahakan bisa sarapan pukul 7. Kalau misalnya mau ada snack pagi bisa pukul 10 pagi, makan siangnya bisa jam 12 siang. Atau mau ada snack sore juga bisa jam 3 sore, makan malamnya jam 7 malam, dan snack malamnya juga bisa jam 9 malam. Dan juga tepat jumlah makanan. Jadi
Jadi jumlah atau porsi yang dimakan penderita diabetes itu harus dihitung Bapak Ibu, dan jumlah kalori dan kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, serta zat-zat gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh begitu. Terus yang yang ketiga itu ada tepat jenis bahan makanan. Jadi jenis bahan makanan yang tepat itu sangat penting agar dapat membiasakan penderita diabetes mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makanan yang baik seperti itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, selanjut ya. Nah, pilar yang ketiga itu adalah aktivitas fisik atau latihan fisik dan olahraga. Nah, ini penting ya Bapak Ibu untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, ada beberapa latihan fisik atau olahraga yang boleh dilakukan nih, seperti senam aerobik, berjalan kaki, jogging, bersepeda, ada senam kaki juga, ada berenang. Nah, bagusnya tuh kalau misalnya nih ada bapak atau ibu berkegiatan di luar atau bekerja seperti itu, ada baiknya berjalan kaki saja begitu. Atau di ruangannya itu di tempat kerjanya ada lift, lebih baik menggunakan atau naik dari tangga saja begitu. Jadi meminimalkan penggunaan lift gitu ya. Kemudian ada aktivitas fisik atau olahraga yang tidak boleh dilakukan. Itu seperti aktivitas sedentari. Nah, aktivitas sedentari ini aktivitas yang memerlukan sedikit tenaga nih Bapak Ibu. Dalam aktivitas seperti itu seperti bermalas-malasan ya, seperti menonton TV, menggunakan internet dalam waktu lama, atau bapaknya suka main game nih. Nah, nggak boleh lama-lama ya Pak. Jadi harus banyak-banyak beraktivitas seperti itu. Nah, lalu di pilar keempat ini ada farmakologi. Di sini ada insulin dan obat oral. Itu juga penting untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, yang pertama ada biasanya kan dalam untuk DM tipe 1 itu menggunakan insulin ya, minimal 2 kali sehari, 15 sampai 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur malam. Untuk obat oral sendiri yaitu untuk diabetes mellitus tipe 2 nih biasanya dikonsumsi bersamaan atau setelah makan. Nah, Bapaknya sendiri di diabetes mellitus tipe berapa ya Pak? 1 ya? Baik, kalau diabetes mellitus tipe 1 itu kan biasanya menggunakan insulin ya Pak ya. Jadi Bapak sendiri sudah bisa menggunakan penyuntikan insulin sendiri. Sudah dipastikan prosedurnya benar. Biasanya penyuntikannya itu dicubit dulu atau tidak ya Pak? Dicubit dulu ya. Jadi itu menggunakan penyuntikan insulin pen seperti ini ya. Oh iya. Biasanya itu di unitnya itu diputar sesuai antis dokter tidak Pak? Iya sesuai. Ya bagus, berarti sudah tepat ya Pak ya. Nah, kemudian ada monitor gula darah. Nah, tes gula darah ini dapat dibedakan berdasarkan waktu pengambilan darah dari cara pengukurannya. Nah, ada beberapa jenis nih tes gula darahnya. Yang pertama tes gula darah sewaktu. Kemudian ada tes gula darah puasa. Nah, biasanya itu puasanya 8 jam, kemudian baru dites gula darah. Kemudian ada tes gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian ada tes hemoglobin juga. Kemudian ada tabel kadar gula darah pemeriksaan diabetes. Nah, untuk gula darah sewaktu sendiri itu normalnya itu di bawah 200. Kalau dia di atas 200 berarti dia sudah termasuk diabetes gitu ya Pak. Kemudian untuk pemeriksaan gula darahnya Bapak periksa di rumah sendiri atau ke puskesmas gitu Pak? Di rumah ya. Sudah tahu bagaimana prosedur pemeriksaan gula darah yang benar? Sudah ya, berarti saya tidak perlu menjelaskan ya Pak ya. Lanjut ya. Oke baik, sekian dari pemaparan materinya. Ada yang kurang jelas Pak atau mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana atau sudah jelas? Sudah sih. Baik, kalau begitu saya yang bertanya ya, karena sudah jelas Pak. Jadi saya mau nanya nih, tadi kan ada beberapa olahraga atau aktivitas fisik yang boleh dilakukan. Nah, yang boleh dilakukan itu olahraga yang seperti apa sih?
ya, oke, jogging, ya, terus sepeda, berenang. ya, betul sekali ya. Kemudian ada aktivitas yang harus dihindari nih tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, apa saja? Nonton TV, main game. Ya, intinya aktivitas yang bermalas-malasan itu ya tidak boleh ya Pak ya. Dari itu saja ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau begitu ini ada leaflet ya Bapak Ibu nanti bisa dibaca di rumah untuk mengingat materi-materi yang sudah saya jelaskan. Baik, besok ada program senam kaki Bapak Ibu bisa mengikuti di jam 10 pagi gitu ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Kalau begitu saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Sus.